إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini, yang hingga saat ini Allah masih menitipkan iman di hati kita. Di antara sekian miliar jumlah umat manusia di dunia, Allah memilih kita menjadi orang beriman. Allah masih menjadikan kita orang yang beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk melaksanakan ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Dengan cara bagaimana cara mensyukurinya? Pertama, mengakui nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan yang jujur dari hati. Lalu kita tahadduts bin ni'mah, mengucapkan dengan lisan betapa kita bersyukur dan bergembira serta berbahagia atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kemudian ketiga, cara bersyukurnya adalah dengan mengamalkan apa yang Allah amanahkan, apa yang Allah syariatkan untuk kita amalkan. Hamba-hamba Allah semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini Khatib ingin mengajak diri dan juga kaum muslimin sekalian untuk tadabbur ayat, dan mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil nantinya. Semoga khutbah Jumat kali ini tidak hanya menjadi sekedar rutinitas yang kita lakukan, tetapi benar-benar menjadi majelis nasihat, majelis watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat untuk kebenaran dan saling berwasiat untuk kesabaran. Umat Islam seluruh dunia adalah umat yang satu, sebagaimana Allah firmankan, inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Apapun kemudian bangsa, suku, warna, bahasa, dimanapun tempat tinggal kita, dan bagaimanapun kemudian kondisi ataupun status sosial kita, yang namanya umat Islam adalah umat yang satu. Umat yang satu. Dan dalam banyak hadis Nabi SAW menggambarkan, memisalkan, diantaranya adalah seperti satu tubuh, kata Nabi. Umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan susah tidur. Begitu juga di hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan bahwasanya umat ini seperti satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lainnya yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan, saling mengokohkan. Bahkan kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan hak-haknya, menjelaskan kewajiban-kewajibannya. Bagaimana sebagai satu umat itu apa yang harus dilakukan. Di antaranya dalam hadis yang singkat Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Di sana ada riwayat yang lebih panjang lagi. Nabi SAW menyampaikan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh menelantarkannya.
tidak boleh menzalimi. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Harus kemudian berlaku adil kepada seluruh yang namanya umat Islam itu, maka dia harus berlaku adil, tidak boleh dia pisah-pisahkan ya. Sama perlakuannya kepada seluruh umat Islam dimanapun dia berada, apapun kemudian suku, bangsa, dan bahasanya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mengejeknya, tidak boleh kemudian karena ada satu kekurangan pada dirinya dipandang sebelah mata. Itu tidak boleh bagi saudara muslimnya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Apa arti menelantarkan? Ketika dia minta bantuan, ketika dia minta pertolongan, ketika dia minta perlindungan, tidak ditolong, tidak dilindungi, tidak dibantu. Itu namanya menelantarkan. Dan seorang muslim bagi muslim yang lain tidak boleh melakukan hal yang sedemikian itu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jumlah penduduk dunia ini 6,5 miliar. Kalau misalnya ada penambahan yang lainnya, itu lebih banyak lagi. Dan umat Islam ini 1 miliar lebih, 1,3, 1,4 miliar seluruh dunia. Dan akan terus bertambah. Itu semuanya adalah saudara kita yang tidak ada kemudian bisa dipisahkan dengan batas teritorial negara, tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat, tidak bisa dipisahkan dengan suku, bangsa, dan bahasa. Semuanya adalah umat yang satu akidah meskipun berbeda-beda wajah, satu akidah meskipun berbeda-beda tempat tinggal. Konsumen yang Allah muliakan, apa maksud dari khutbah kita pada saat sekarang ini? Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 103. Setelah Allah menyatakan di ayat 102-nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Perintah ini tidak titik, perintah ini koma. Ayat ini sering diangkat di dalam khutbah-khutbah, sering diangkat kemudian dalam ceramah-ceramah. Tapi perintah ayat ini bukan titik, perintah ayat ini koma, ada perintah lanjutannya. Jadi perintah takwa itu tidak berdiri sendiri. Perintah takwa yang kita kenal kemudian menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, seperti itu takwa yang kita fahami. Tetapi perintah takwa itu kaum muslimin tidak berdiri sendiri, karena ayatnya berlanjut, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Waw sini waw ataf bersambung dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintah pertamanya ittaqullah, perintah keduanya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, ismah, adanya ikatan yang kuat yang tidak akan terputus, bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ini apa? Agamanya, syariatnya, Al-Quran. Jami'ah, seluruhnya orang beriman dimanapun, yang mengatakan dirinya beriman, yang meyakini dirinya beriman, yang mengikrarkan dirinya beriman, yang menampakkan dirinya beriman, semuanya sama kena perintah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya, seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Di sini kita diminta untuk berpegang teguh dengan agama Allah, bukan berpegang teguh dengan bendera, bukan berpegang teguh dengan adat istiadat, bukan berpegang teguh dengan simbol, bukan berpegang teguh dengan yel-yel, bukan berpegang teguh dengan lagu persatuan, bukan berpegang teguh dengan tokoh, bukan berpegang teguh dengan suatu aliran pemahaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua orang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sungguh persatuan kaum muslimin secara global itu tidak akan hadir, tidak akan wujud kecuali masing-masing pribadi kita sadar dan menyadari
bahwa gerak langkah perubahan ini mesti dilangsungkan, mesti dilakukan dengan secara kolektif, dengan secara bersama-sama, berjamaah, terstruktur, terorganisir. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita di kampung ini, kita bersatu padu, kita kemudian saling bersaudara, kita kemudian menyamakan persepsi untuk membangun kampung kita, untuk kemudian membina masyarakat kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan itu suatu hal yang perlu disyukuri. Jarang-jarang ada kampung yang seperti ini. Namun harus kita pikirkan juga yang namanya peningkatan. Harus kita pikirkan yang namanya peningkatan. Di sini banyak sahabat-sahabat kita kemudian yang belajar keluar, pulang-pulang kemudian menjadi ustadz, ada menjadi ustazah perempuannya. Dan inilah potensi-potensi, biji-biji, bibit-bibit yang mesti kita kemudian kita kembangkan. Bukan hanya kemudian kita menjadi perputaran. Nanti lahir ustadz, kemudian ustadz itu punya anak, lahir anaknya lagi jadi ustadz juga. Hanya seperti itu. Ini perputaran namanya. Namun yang kita hadapi ke depan ini kaum muslimin adalah lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum datang fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi harinya masih beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia beriman, paginya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi dunia yang secuil. Kaum muslimin yang Allah muliakan, saya jauh-jauh datang ke sini bukan hanya untuk mengadakan rutinitas kemudian Jumat, tetapi ada pesan yang ingin kita sampaikan bahwa di sini dan di sana, dimanapun kita adalah satu. Kita adalah bersatu. Namun bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar penyebutan, bukan hanya sekedar orasi, bukan hanya sekedar semangat-semangat. Adanya program-program yang diluncurkan, adanya kegiatan-kegiatan yang digulirkan, yang memang menunjukkan kita itu bersatu, yang memang menunjukkan kita itu berpadu, yang kemudian dari program-program itu, kegiatan itu ada hasil-hasil. Coba kita buat urutan, runtutan, standar yang bisa kita ukur, yang bisa kita evaluasi, apakah kita sudah meningkat atau belum. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sungguh telah banyak diserukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kekokohan akidah, untuk menjaga kemuliaan akhlakul karimah. Itu sudah banyak seruannya. Tetapi kemudian yang minim kita lihat dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin adalah adanya program-program, adanya kegiatan-kegiatan yang terstruktur, yang tertata rapi. Itu yang kurang kita. Lebih banyak masih program-program yang lain yang bersifat keduniawian, bahkan yang bersifat kebatilan, yang bersifat kemaksiatan. Itu lebih terstruktur, ada anggarannya, ada panitia pelaksananya, ada rapat evaluasinya. Nah, bagaimana dengan kemudian kemajuan dalam pengembangan pengamalan agama kita ini? Kaum muslimin yang Allah muliakan, Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6226 ayatnya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain. Itu semuanya bukan hanya teks agama yang bersifat suci kemudian hanya sekedar diusap-usap, dicium-cium, tetapi untuk kita fahami dan kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Di antara perwujudan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan nyata adalah tergalangnya persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umat kalian, umat yang satu, dan aku, kata Allah, adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Allah ingin kita menyembah Allah bukan secara pribadi-pribadi saja, tetapi secara kolektif, secara bersama-sama. Dan menyembah Allah bukan hanya ruku' dan sujud saja, bukan hanya munajat dan doa saja, tetapi dalam mewujudkan agama Islam ini secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat kita, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, sosial masyarakat, maupun kenegaraan, dan secara global.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk nasihat dan saling mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi ketukan kesadaran bagi kita agar kita lebih peduli, lebih aware, lebih sadar kemudian untuk melangkah bersama. Yang sifatnya baik kita dukung, yang sifatnya kurang baik coba kita koreksi dan kita kembangkan. Kalau tidak baik kita cut dan kita berhentikan, lalu kita pikirkan apa hal baru yang bisa kita ciptakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وزمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.